wa syukran liman qala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa qala aidan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin malam ini masih melanjutkan bab mengagungkan kehormatan orang Islam serta menjelaskan hak-haknya. Pada malam hari ini telah sampai pada hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, hakul muslimi, hak orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam yang lainnya, itu khamsun, ada 5. Hak itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Hak itu terkadang maknanya adalah wajib, wajib dilakukan. Tapi terkadang sebaliknya, hak itu maknanya adalah yang harus diterima. Jadi kemudian hak suami pada istrinya, itu kewajiban suami yang harus diterima oleh istrinya. Itu hak yang bermakna kewajiban. Nah, nanti kalau hak seorang istri dari suaminya, berarti yang harus diterima oleh seorang istri dari suaminya. Tinggal kelanjutan kalimatnya itu seperti apa. Bisa bermakna kewajiban, bisa bermakna sesuatu yang harus didapatkan. Kemudian di hadis ini dijelaskan tentang hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Nah, hak di sini itu status hukumnya ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ya. Jadi ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, yang itu dijelaskan dalam kitab fikih. Hak orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya itu ada 5. Pertama adalah raddus salam, yaitu menjawab salam. Maka selama ini kita sering mendengar bahwa hukumnya menjawab salam itu adalah wajib. Nah, tetapi ada penjelasannya, Pak. Ada syaratnya bahwa menjawab salam itu menjadi wajib jika yang mengucapkan salam itu adalah orang Islam. Kalau yang mengucapkan salam bukan orang Islam, menjadi tidak wajib untuk dijawab. Yang kedua, salam itu diucapkan sebelum didahului oleh kata-kata yang lain. Kalau salam itu didahului oleh kata-kata yang lain, maka hukum menjawabnya menjadi tidak wajib. Misalnya, orang mau berpidato. Ketika dia pertama kali ngomong, kepada yang terhormat Bapak Anu, kepada yang terhormat Bapak Anu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu. Maka status hukumnya menjawab menjadi tidak wajib. Kenapa? Karena salamnya didahului kata-kata kepada yang terhormat, kepada yang terhormat. Jadi kalau pengen salamnya menjawabnya hukumnya wajib, maka salam itu harus diucapkan yang pertama kali. Bahkan tidak perlu didahului dengan bacaan basmalah. Ya. Walaupun memang ada sebagian ulama yang membiasakan diri kalau mau mengucapkan salam itu didahului dengan bacaan basmalah. Kenapa? Karena lihat situasi dan kondisinya. Mungkin kalau yang mengucapkan salam dengan yang diucapkan salam itu ada dalam satu majelis, itu didahului dengan bacaan masalah tidak didahului dengan bacaan basmalah tidak masalah. Karena waktu pertemuannya atau durasi pertemuannya cukup lama. Misalkan kayak saya saat ini misalkan baca bismillah dulu baru ngucapin salam, itu masih memungkinkan. Tetapi ketika kita hanya bersimpangan di jalanan, ya, yang satu dari timur, yang satu dari barat, terus simpangan berpapasan,
Kalau untuk mengucapkan salam harus baca bismillah dulu, selesai baca basmalah teman kita sudah lewat. Ya, itu makanya assalam qoblal kalam, ya, bahwa salam itu diucapkan sebelum berbicara. Itu salam yang wajib dijawab. Nah, yang ketiga syaratnya salam yang pertama kali. Artinya kalau salam itu diucapkan lebih dari satu kali, yang kedua dan seterusnya itu menjadi tidak wajib. Ya, yang wajib dijawab itu hanya salam yang pertama. Terkadang ada seorang mubalik yang salamnya sampai diulang 3 kali. Itu yang kedua dan ketiga itu hukum menjawabnya menjadi tidak wajib. Nah, jadi salam yang wajib dijawab adalah salam yang pertama kali diucapkan oleh orang muslim dan tidak didahului oleh kata-kata. Kemudian status wajibnya itu bukan wajib ain, Mbak, tapi wajib kifayah. Artinya bukan kewajiban pribadi-pribadi, tapi kewajiban kelompok. Kalau saya mengucapkan salam kepada orang satu masjid, tidak harus semuanya menjawab salam saya. 1 atau 2 orang menjawab salam saya, yang lain sudah gugur kewajibannya. Ya, yang satu menjawab salam saya, yang lain sudah gugur kewajibannya. Walaupun yang tidak jawab salam tentunya tidak dapat kemuliaannya salam. Kemudian banyak sekali sebenarnya penjelasan tentang tata tertib salam dan menjawab salam, yang itu dijelaskan secara panjang dan lebar dalam kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi. Jadi sekali lagi, tidak semua salam wajib dijawab, tapi dilihat-lihat dulu siapa yang mengucapkan salam dan bagaimana cara mengucapkan salam. Kemudian terkadang ada orang yang punya kebiasaan kalau ngucapin salam itu disertai dengan isyarah tangan, ya, isyarah tangan. Maka kalau dalam tuntunan Islam, Mbak, ketika kita mengucapkan salam disertai isyarah tangan, itu tangannya yang diangkat tangan 2. Assalamualaikum, begitu. Tidak, assalamualaikum, tidak satu tangan, tapi dua tangan. Ya. Jadi misalkan kita mau bepergian, ya, terus kita ngucapin salam itu sebenarnya kalau tuntunan Islam yang diangkat 2 tangan. Assalamualaikum, begitu. Tidak, dan yang begini ini sebenarnya tradisi Yahudi yang hanya menggunakan 1 telapak. Ya, yang menggunakan hanya 1 telapak. Kalau orang Islam supaya beda, kalau ngucapin salam assalamualaikum, ngangkat kedua tangan seperti orang mau takbiratul ihram. Itu salah satu tata tertibnya uluk salam. Nah, itu kemarin sudah kita jelaskan. Yang kedua, wa'iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit ini juga ada tata tertibnya, ya. Hendaknya kedatangan kita ketika menjenguk orang sakit itu menggembirakan orang yang sedang sakit. Artinya dengan kedatangan kita yang sakit itu merasa terhibur. Jangan sampai dengan kedatangan kita yang sakit jadi malu. Ya, enggak boleh. Atau sakit hati. Atau tambah sakitnya semakin parah. Itu juga tidak diperkenankan. Ya. Kemudian kalau kita jenguk orang sakit, apa yang kita lakukan? Tentunya setelah salam dan bertanya, kita mendoakan agar dia sabar. Pertama sabar dulu. Sabar menerima takdirnya Allah dalam bentuk sakit. Kenapa? Karena orang mukmin yang sakit, jika dia sabar, maka sakitnya itu akan menjadi kafaroh, penghapus dari dosa-dosanya. Ya, dinasihati agar dia bersabar menerima takdir Allah dalam bentuk sakit. Yang kedua, baru didoakan semoga diberikan kesembuhan, gitu. Ya. Adapun membawa sesuatu itu tradisi, ya. Tradisi yang ada di masyarakat. Kemudian wattiba'ul janaizi, hak orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya. Yang ketiga adalah mengantarkan jenazah.
Artinya itu setelah jenazah itu dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian diantarkan ke pemakaman. Gitu. Nah, terkait dengan mengantar jenazah, itu antara yang berlaku di masyarakat dengan tuntunan dalam kitab fikih memang beda, Pak. Bedanya apa? Sebenarnya ngantar jenazah itu caranya beda dengan ngantar pengantin. Ya, kalau ngantar pengantin itu pengantinnya di depan, yang ngantar di belakangnya. Tapi kalau jenazah itu sebenarnya sebaliknya. Jadi yang ngantar itu duluan, jenazahnya di belakang. Tapi prakteknya sulit. Ya, prakteknya sulit kalau jenazah itu ditaruh di belakang. Maka yang terjadi di masyarakat ketika kita ngantar jenazah ya tetap jenazahnya ditaruh paling depan. Apalagi di kota yang jalanannya macet, itu dengan adanya jenazah itu malah bisa mencari jalan, ya. Bisa diberi jalan lah istilah gitu. Ya, ini soal teknik ini ya, soal teknik ngantar jenazah. Kemudian ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan ketika kita ngantar jenazah. Apa itu? Ngobrol yang tidak penting, apalagi bercanda, terus bawa api, ya, bawa api itu juga nggak diperkenankan, Pak. Nah, maka kemudian di masyarakat itu ada satu tradisi supaya yang ngantar jenazah ini tidak ngomong hal-hal yang tidak berguna, disibukkan dengan zikir. Ya, sambil ngantar jenazah sambil berzikir. Kenapa kok disuruh zikir? Supaya dia tidak ngobrol hal-hal yang tidak penting. Sebenarnya begitu. Tapi zikir ini pun juga tidak boleh terlalu keras, ya. Karena kalau keras nanti juga menjadi tidak baik. Jadi tetap ada ukurannya. Nah, berikutnya yang keempat adalah wa ijabatu dakwati, mendatangi undangan. Nah, terkait dengan mendatangi undangan ini, itu hukumnya juga beda-beda. Ya, hukumnya beda-beda. Jika undangannya adalah undangan menyaksikan pernikahan, istilahnya undangan walimah pernikahan, ya, itu statusnya wajib datang jika tidak ada udzur. Ya, di undangan untuk menyaksikan bahwa si fulan telah menikah dengan si fulanah, ya, maka kedatangan kita ke tempat undangan itu jika tidak ada udzur hukumnya adalah wajib. Tetapi jika di dalam acara undangan itu ada makanan, kita tidak wajib untuk memakannya. Datangnya wajib, tapi memakannya tidak wajib. Artinya kalau misalnya Bapak sedang puasa, ya, sedang puasa terus diundang walimah. Ternyata walimahnya walimah pernikahan. Bapak tetap bisa datang, tapi tidak wajib untuk membatalkan puasanya. Ya, tidak wajib itu berarti ya boleh-boleh saja. Tapi tidak wajib untuk membatalkan puasanya demi makan di tempat walimah. Kemudian juga masih ada syarat-syarat yang lain, yaitu walimah yang dilakukan pertama kali. Artinya kalau ada orang yang mengadakan walimah sampai berulang kali, karena orang kaya mengadakan walimah 7 hari berturut-turut misalnya, terus kita diundang terus, maka yang wajib didatangi adalah undangan yang pertama saja. Nah, kemudian di undangan itu tidak ada mungkarot, tidak ada perbuatan-perbuatan mungkar. Kalau di situ terjadi perbuatan-perbuatan mungkar, kita juga tidak wajib untuk datang. Misalkan di pesta itu ada mabuk-mabukan dan seterusnya gitu ya. Ya kita tidak wajib datang, nggak wajib. Nah, jadi semuanya ada aturannya. Ya, tidak kok semuanya wajib, berarti tapi dilihat situasi dan kondisinya. Nah, kemudian jika undangan itu dibeda-bedakan, misalkan hari ini undangan khusus untuk orang kaya, terus besok undangan khusus untuk orang miskin, gitu. Itu juga menjadi tidak wajib, ya, menjadi tidak wajib. Jadi undangan yang wajib datang tadi itu kalau undangan itu sifatnya umum, dalam undangan itu ya didatangin orang kaya, ya didatangin orang miskin. Kalau misalkan undangan itu khusus hari ini undangan khusus buat orang kaya,
besoknya khusus untuk orang miskin, dengan gitu. Maka undangan yang seperti itu tidak wajib untuk didatangi. Nah, jadi ijabatu dakwah, mendatangi undangan itu bagian dari hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Tapi hukumnya bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisinya. Kemudian, kalau kita di jam yang sama diundang oleh 2 atau lebih orang, mana yang wajib didatangi? Jawabannya adalah yang paling lebih dulu mengundang. Ya, misalkan kita diundang oleh 2 orang di jam yang sama, hari yang sama, mana yang harus kita datangi? Yang datangnya undangan lebih dulu. Ternyata datangnya undangan bareng, ya, bareng. Nah, mana yang harus datangi? Yang lebih dekat dengan rumah kita. Ya, yang undang itu yang lebih dekat dengan rumah kita, itu yang wajib kita datangi. Dan seterusnya, Pak. Jadi dalam Islam itu setiap aturan itu pasti ada rinciannya, ya, ada rinciannya. Nah, pada pengajian yang lalu pernah saya singgung, kita ini hidup di masyarakat harus mau mengikuti, ya, tradisi yang ada di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Jangan jadi orang egois, diundang tetangga nggak pernah mau datang, tetangga mati nggak pernah mau takziah. Nanti khawatir kalau dia sendiri ada keluarganya yang mati terus tidak ada yang takziah. Kalau dia sendiri punya hajat terus ngundang tetangga nggak ada mau yang datang. Ini tolong dipikirkan. Ya, karena ada orang-orang seperti itu masih ada gitu, ya. Diundang tetangga nggak pernah mau datang, baik acara hajatan maupun acara kemasyarakatan. Diundang RT nggak pernah datang, diundang RW nggak pernah mau datang, kerja bakti di masyarakat nggak pernah mau datang, ya, tetangganya sakit nggak pernah jenguk, alasannya sibuk melulu. Saya khawatir kalau kita ditandai, ya, terus nanti suatu saat pas keluarga kita ada yang meninggal, ternyata tetangga kita juga membalas, sama-sama cuek, nggak ada yang mau datang, gimana rasanya? Ya, gimana rasanya? Mungkin kalau di kota memang hal seperti itu tidak terlalu, Pak, ya. Tapi kalau di kampung, Pak, bener, Pak. Ya, di kampung. Yang dulu pernah saya ceritakan tuh. Ada orang kalau diundang tetangga nggak pernah mau datang. Suatu saat dia punya hajat ngundang tetangga, satu pun nggak ada yang mau datang. Malu kan? Undang tetangga nggak ada yang mau datang. Ada juga diundang tetangga selalu anaknya yang disuruh makili, padahal dia ada di rumah. Suatu saat dia ngundang tetangga, yang datang anak-anak semua, dibalas. Ada satu lagi, orang kalau diundang tetangga disuruh makan nggak pernah mau, nggak pernah mau, Pak. Selalu bilangnya saya baru makan. Selalu begitu, ya. Setiap kali diundang tetangga, ya dia datang, ikut acara sampai selesai. Tapi kalau disuruh makan, dia jawabnya saya baru makan. Ternyata itu ditandai, Pak. Suatu saat dia punya hajatan, ngundang tetangga, tetangga pada datang semua, ikut acara sampai selesai. Tapi pas dihidangkan makanan, tidak ada satupun yang mau makan. Alasannya saya baru makan di rumah. Kapok dia akhirnya, ya, kapok. Jadi hal-hal yang seperti ini Islam mengajarkan kita harus tahu, ya. Jangan hanya nuruti kemauan diri sendiri. Jadi diundang tetangga itu ya sekali-kali didatangi, kecuali kalau memang udzur. Masa udzur terus? Ya, udzur itu bisa dimaklumi kalau sekali 2 kali, tapi kalau berulang kali setiap kali diundang nggak datang kan alasan udzur juga nggak masuk akal. Nah, itulah. Jadi itu haknya. Kemudian watasmitul atisi yang kelima, salah satu hak Islam, orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya adalah jika ada temannya yang bersin dan yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka kita dianjurkan untuk mendoakan. Tapi kalau yang bersin nggak baca alhamdulillah, ya enggak. Ya. Jadi kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah, baru kita menggunakan yarhamukallah. Tapi kalau dia bersin hanya bersin cuma teriak gitu saja, enggak baca alhamdulillah, ya enggak usah didoakan. Nah, walaupun dia baca alhamdulillah, tapi kalau bersinnya sudah lebih dari 3 kali,
itu juga tidak wajib untuk didoakan. Barangkali memang dia lagi sakit flu. Itu. Jadi semuanya ada aturannya, ada porsinya. Ya. Jadi kalau sekali-kali bersin, terus yang bersin mengucapkan alhamdulillah, baru kita doakan yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Tapi kalau ini berulang-ulang bersin, berarti dia sedang sakit flu, ya tidak usah. Tidak usah didoakan, cukup sekali 2 kali aja gitu. Nah, muttafaqun alaihi, hadis ini statusnya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat yang dimiliki oleh Imam Muslim, hakul muslimi alal muslimi sittun. Jadi kalau di Bukhari itu cuma 5, kalau di Imam Muslim ada 6. Ya. 6 itu pertama, idza laqitahu fasalim alaihi, kalau kalian ketemu dengan dia maka ucapkan salam. Jadi walaupun pertemuan itu baru saja terjadi, itu tetap disunahkan salam lagi Pak. Ya, misalkan Bapak berdua jalan, di tengah jalan ada batu atau pohon, terus yang satu lewat kanan batu, yang satu lewat kiri batu, terpisah sebentar kan, terus ketemu lagi, itu sudah disunahkan untuk salam lagi. Ya, jadi walaupun berulang-ulang ketemu dalam waktu durasi yang berdekatan, tetap disunahkan mengucapkan salam. Wa idza ta'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu maka datangilah undangan itu, kecuali kalau ada udzur ya. Wa idza stansohaka fansoh lahu, kalau dia minta nasihat kepadamu, beri dia nasihat. Kalau dia curhat ya, dengerin. Dengan didengerin aja mereka sudah mengurangi beban ya, beban pikirannya. Syukur-syukur kita ngasih solusi. Tapi ya solusinya yang baik, jangan malah memprovokasi sehingga permasalahan jadi tambah rumit tuh, jangan. Wa idza atasa fahamitallah fasammithu, kalau dia bersin kemudian memuji Allah maka doakan. Wa idza maridha fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, kalau dia mati maka antarkan dia ke pemakaman. Di hadisnya itu kalau kita hanya ikut sampai nyolati dapatnya 1 qirot pahalanya. Tapi kalau selain ikut nyolati kemudian ikut mengantarkan ke pemakaman, pahalanya 2 qirot. Nah 1 qirot itu segede gunung Uhud. Nah, wa an Abi Umarah, dan diriwayatkan dari Abi Umarah, nama aslinya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, Abi Umarah berkata, Amarona telah menyuruh kami, memerintahkan kepada kami siapa Rasulullah SAW bisab'in dengan 7 perbuatan. Wa nahana, dan beliau melarang kami an sab'in dari melakukan 7 perbuatan. Jadi Abi Umarah meriwayatkan Rasulullah menyuruh 7 perbuatan, melarang 7 perbuatan. Amarona, beliau memerintahkan kepada kami bi'iyadatil maridi, untuk menjenguk orang sakit, watiba'il janaizi, mengantar jenazah, watasmitil atisi, dan mendoakan orang yang bersin yang membaca alhamdulillah, wa ibraril muksimi, dan menerima sumpah seseorang, artinya melakukan perbuatan baik sesuai dengan orang yang sumpah tadi. Wa nasril madlumi, menolong orang yang dianiaya. Wa ijabati da'i, menjawab, mendatangi orang yang mengundang. Wa ifsa isalami, dan menebarkan salam. Ya, menebarkan salam itu ya, kalau ketemu orang ucapkan salam. Jadi, salam, senyum, sapa, ya, itu adab Islam. Kalau ketemu sesama muslim itu salam, senyum, sapa. Anda orang yang dulunya ramah, dulunya kalau ketemu orang itu salam dan senyum. Setelah mengikuti pengajian tertentu dengan identitas tertentu, sekarang kalau ketemu orang diem aja, gayanya kayak tidak kenal. Itu pasti bermasalah itu pengajiannya. Ya, pengajiannya bermasalah itu. Padahal dulu orangnya itu ramah.
Kalau ketemu itu ya senyum, salam, sapa gitu dulu ketika masih biasa. Sekarang malah kalau ketemu orang tuh gayanya kayak tidak kenal. Gara-gara saya nggak pakai jenggot dan tidak bercelana cingkrang, akhirnya dia nggak mau menyapa. Aneh. Kemudian wanahana an, dan Rasulullah melarang kami an khawatimah, dari memakai cincin emas. Jadi untuk laki-laki Pak, ya, laki-laki muslim itu dilarang memakai perhiasan emas. Kalau perempuan boleh, kalau laki-laki tidak boleh. Baik emas kuning maupun emas putih, tetap aja yang namanya emas dilarang. Au takhattumi bidzahabi, atau memakai perhiasan dari emas, baik dalam bentuk cincin, kalung maupun yang lainnya. Wa an surbi bil fiddati, kemudian juga minum dengan gelas yang terbuat dari perak, itu juga nggak boleh, ya. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi orang saking kayanya perabotannya saja terbuat dari emas atau perak, itu malah nggak boleh dipakai itu, ya. Sendoknya, piringnya, gelasnya dari emas misalnya, dari perak, itu tidak boleh dipakai itu, buat simpenan aja. Kalau dipakai untuk sehari-hari tidak boleh. Wa anil mayasiril khumri, mayasiril khumri itu loh Pak, pelana kuda, ya, pelana kuda yang terbuat dari sutra. Jadi karena dia orang kaya, pelana kudanya saja terbuat dari sutra. Nah, pelana itu apa? Pelana itu yang sesuatu yang ditaruh di punggung kuda untuk diduduki penuh orang yang naik kuda, ya. Apa aja namanya? Pokoknya gitulah ya. Jadi kuda kalau mau dinaikin itu kan punggung kuda itu dikasih sesuatu untuk duduknya orang yang naik kuda. Itu kalau terbuat dari sutra juga dilarang. Ya, nggak boleh. Kalau dari bahan yang lain boleh. Nah, wa anil qosi, dan dari sutra kasar juga nggak boleh, atau berperilaku kasar juga tidak boleh. Wa an lubsil hariri, dan memakai sutra. Wal istabroki, yaitu sutra yang ludru. Wadibaji, dan sutra yang diukir, yang dilukis. Nah, dilukis. Artinya baik yang polos maupun yang dibatik. Nah, itu nggak boleh untuk laki-laki. Ya, jadi laki-laki muslim tidak boleh memakai perhiasan emas dan juga tidak boleh berpakaian dari sutra asli. Ya, sutra asli Pak yang dilarang. Bukan sekedar sarung biasa tapi mereknya sutra gitu, bukan. Ya. Nah, tanda-tandanya kalau sutra asli itu harganya sangat mahal, Pak, sangat mahal. Ya, pernah saya lihat tuh satu lembar jilbab aja kalau sutra asli itu harganya 7 juta, Pak. Ya, selendang ada yang 10 juta. Itu kalau sutra asli. Nah, untuk laki-laki nggak boleh pakai seperti itu, tapi kalau perempuan boleh. Nah, tidak bolehnya tadi itu juga kalau ada udzur menjadi boleh. Misalkan ada orang yang kulitnya itu manja. Jadi kalau tidak pakai baju sutra gatel-gatel misalnya gitu. Itu sementara kalau pakai sutra nyaman, nggak gatel. Itu dalam kondisi seperti itu orang boleh berpakaian dengan bahan terbuat dari sutra. Tapi ya jarang orang seperti itu. Saya kira malam ini ngajinya sampai di sini dulu, ya. Insya Allah nanti habis lebaran mungkin kalau kita dikasih umur panjang kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang manfaat, terutama untuk ilmu kemasyarakatan tadi, ya. Jadi kita itu di masyarakat punya tradisi-tradisi yang baik yang sebenarnya itu juga bersumberkan dari ajaran Islam. Maka mari yang baik kita lanjutkan, yang kurang baik kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan pilihan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.